Patah. Pertama kali mendengar kata ini, pasti yang terlintas adalah ranting yang sudah kering dan jatuh dari pohonnya. Kalau tidak, ya tentang hati yang mencintai seseorang namun dikecewakan, atau hanya bertepuk sebelah tangan. Ini suatu hal yang berat sih. Pasti dari kita sudah pernah mengalami patah dari hanya mendengar. Maaf, aku tak ingin dibilang memberi harapan palsu lagi. Atau maaf, aku nyaman seperti ini tanpa ada hubungan yang terlalu mengikat. Bahkan lebih parahnya lagi, kita sempat melihat dia jalan dengan orang lain. Duh, sakit banget sih pasti rasanya. Lalu, salah gak sih kita merasa patah hati dengan orang yang belum kita miliki? Kalau salah, apa alasannya? Apa karena kita sudah terlalu berharap? Kan setiap orang berhak untuk berharap. Soal dibalas apa enggak, hak dia juga kan? Jadi tak ada salah dan benar dalam patah hati. Kita patah karena harapan kita sendiri. Dan dia merasa lega karena tak membohongi hatinya sendiri. Tapi jika kita berpikir macam-macam setelah tertolak, wajar nggak? Jika wajar, aku tak perlu ke psikolog untuk curhat masalah ini kan? Iya, nggak perlu aku perjelas. Sekarang memang aku lagi patah hati kepada seseorang yang sebenarnya belum aku miliki. Dan sebenarnya juga aku dan dia gak pernah membahas masalah hubungan. Aku sebut aku dan dia karena memang belum pernah jadi kita. Aku pernah sih bilang ke dia bahwa aku mempunyai perasaan terhadapnya. Namun, berkali-kali aku bilang ke dia. Berkali-kali juga aku ditolak olehnya. Sampai-sampai aku punya kesimpulan bahwa di dunia ini ada dua tipe manusia. Pertama, yang tetap berjuang padahal sudah tertolak. Dan kedua, yang tetap berjuang juga padahal sudah tahu milik orang. Iya betul, aku tipe yang tetap berjuang meski sudah tertolak. Karena menurutku, jika kita punya keinginan, memang harus diperjuangkan. Meski apa yang kita perjuangkan itu telah menolak. Kan di dalam hidup banyak yang gitu. Misal di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan, kita mungkin banyak yang gagal tes, masuk perguruan tinggi negeri, nyoba lagi dengan jalur yang lain, sampai akhirnya diterima, walaupun di tahun depannya. Kan yang penting diterima. Mungkin memang kampus itu baru melihat bahwa kita layak diterima di tahun itu. Kok jadi sampai mana-mana? Kembali ke patah hati lagi ya. Terus aku putuskan
untuk tetap menanyakan kabarnya, walau sekedar lewat ponsel, dengan bertanya, "Hai, apa rencanamu hari ini?" Sampai malam gak dibalas, aku kirim pesan lagi, "Bagaimana harimu?" Kali ini dibalas dengan bilang, "Alhamdulillah baik." Ternyata menunggu kabar saja harus dengan sabar. Terus obrolanku dan dia berhenti dengan balasan dariku, "Ya udah, baik-baik ya." Setelah aku tertolak, obrolan hanya sebatas itu setiap harinya. Ya udah, yang patah pasti tumbuh kok. Meski habis itu akan patah lagi. Dan yang sembuh juga bisa kambuh. Tapi setidaknya kita belajar apa yang kurang dari diri kita sendiri. Tak ada yang salah dengan profesimu, kebiasaan nongkrongmu, rokokmu, dan bahkan juga tak ada yang salah dengan sikapmu ke dia. Hanya saja memang bukan dirimu yang dia inginkan. Toh pada akhirnya kita akan menemukan rumah kita masing-masing yang menjadi tempat pulang setelah lama berkelana, tempat cerita apa yang jadi kendala, tempat rehat di hari yang berat, tempat menangis saat semua tak sesuai rencana, dan juga tempat berbagi tawa di hari yang istimewa.